wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu rahmatuh. Sallallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan-nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, semoga pertemuan kita di kajian ini merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini menjadi tanda tentunya kita di surga beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita mohon kepada Allah agar salam salawat kita tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah dan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita yaitu terkait dengan pendidikan anak dan rumah tangga, yaitu tarbiyatul abna, di mana anak merupakan aset yang sangat berharga buat kedua orang tuanya. Namun juga anak merupakan ujian, fitnah apabila kedua orang tuanya tidak mengetahui bagaimana cara mendidik anak tersebut dengan benar. Dan alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas di bab pertama dalam kitab Tarbiyatul Abna ini, yaitu al-hadi wallah wal muhtadi man hadahullah, yaitu yang memberi petunjuk adalah Allah dan
yang mendapat petunjuk itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh ini merupakan anugerah dari Allah. Oleh karena itu, ketika anak kita terlihat ada kebaikan, kesolehan atau kesolehannya, maka wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kesolehan anak kita. Karena ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya dalam bentuk anak yang saleh. Namun apabila anak kita mungkin belum terlihat kesalehannya, namun yakinlah bahwasannya secara fitrah anak itu adalah anak yang baik secara fitrah. Karena kita tahu bahwasannya yang menjadikan Yahudi Nasrani adalah kedua orang tuanya. Sedangkan manusia dilahirkan itu melalui cara fitrah. Bahwasanya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Ya, jadi buat abah, buat umat, jangan putus asa. Ya, ada kiat-kiat yang nanti dalam kitab ini dan kita akan bahas bagaimana mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyempurnakan ikhtiar kita agar anak kita atau keturunan kita menjadi saleh. Saya ulang sedikit kisah-kisah yang kepada kita bahas, bahwasanya Nabi pun tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Di mana kita tahu satu hadis, inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Bahkan kemarin juga kita sudah membahas ya di mana kisah Nabi Muhammad SAW ketika pamannya Thalib dan saat itu sedang sakaratul maut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan agar Abu Thalib mengatakan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, amma wallah la astaghfiranna laka ma lam anka. Aku akan mendoakan, meminta ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Bahwasanya tidak pantas seorang nabi mendoakan orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang beriman, tidak pantas mendoakan atau meminta ampun atas orang-orang musyrik walaupun itu adalah orang terdekat. Jadi selama anak kita belum pindah agama atau menjadi orang musyrik, maka jangan pernah putus asa mendoakan anak kita. Karena kemarin kita sudah bahas ya Bu, ketika seorang wanita itu menikah lalu dia punya anak, maka dia diberikan senjata yang mustajab, yaitu doa. Juga kemarin diceritakan tentang Nabi Nuh, ya, di mana Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya alkam ma'ana,
wahai anakku naiklah ke perahu, ya. Namun anaknya itu memang sudah ditakdirkan untuk binasa. Jadi sebagai seorang nabi masih mengusahakan, walaupun nabi sudah disampaikan anakmu itu ya binasa, tapi tidak putus asa, karena yang namanya mengajak, ya, yang namanya berdakwah itu bukan untuk memperbaiki orang lain, bukan, ya, tapi kita dalam rangka menunaikan tugas kita sebagai manusia. Jadi kalau misalkan kita mau mendidik anak, ya, berharapnya itu jangan berharap anak kita jadi baik, jangan, ya, tapi berharaplah Allah menjadikan dia baik. Nah, kamu yang baik dong, nak. Ya, sekilas memang perkataan ini tidak mengandung apa-apa, tidak sekilas. Tapi kalau kita perdalam lagi, kita berharap kepada sesuatu yang itu hanya Allah yang bisa mampu memberikan itu. Oleh karena itu, ketika kita ngajarin anak, menyampaikan sesuatu yang baik kepada anak, kita niatkan bahwasannya, ya Allah, aku berharap kepadamu, ya Allah, agar anakku kau jadikan baik. Nah, ini yang pas. Wajar kalau misalkan anak kita berharap anak kita jadi baik, gak baik-baik untuk anak kita. Ya, karena kenapa? Pengharapan kita kepada sesuatu yang tidak tepat. Ya, pengharapan kita kepada sesuatu yang tidak tepat. Yang tepat adalah ketika kita menyampaikan, nah kamu begini, nah kamu begini ya, kamu sholat ya, kamu baca Quran ya, jangan lupa ngaji. Namun dalam sisi lain kita mengharapkan kepada Allah, ya Allah, aku niat menyampaikan kalimat-kalimat yang baik agar engkau menjadikan anakku baik. Ya, bukan kita berharap langsung kepada anak kita agar menjadi baik, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan anak kita jadi anak yang baik. Lalu anak itu mengatakan bahwasanya anak yang Nabi Muhammad sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma'. Nah, aku mau naik gunung aja agar terpindah dari air. Nabi Nuh mengatakan, qala la asimal yawma min amrillah illa man rahimah wa hala bainahumal mawju fa kana minal mughraqin. Tidak ada yang akan selamat pada saat itu kecuali Nabi Allah dan orang-orang yang dirahmati. Ya, dan itu menggambarkan bahwasanya orang-orang yang selamat itu, orang-orang yang diberi petunjuk itu adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjadilah apa yang terjadi. Anak Nabi Nuh tenggelam dan termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Sudah sampai di situ, ini anak udah bandel nih, udah ketahuan anaknya mati dalam keadaan binasa. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haqqa wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, anakku dari keluargaku ini, wa innaka wa'daka al-haqq, dan janjimu pasti benar ya Allah, dan engkau adalah sebaik-baik hakim yang menghakimi. Langsung ditegur sama Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, wa aitu, anakmu itu tidak termasuk dari keluargamu. Dia bukan keluargamu, kata Allah. Berarti itu anak yang dititipkan melalui rahim seorang wanita, ya, seorang istri, itu bisa menjadi keluarga maupun tidak menjadi keluarga nanti di akhirat.
Kalau di dunia mungkin ya, tapi ada juga anak itu yang menjadi musuh nanti di akhirat. Jelas. Kemarin saya sudah bacakan ayat ini. Ya, innama min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Ya. Bahwasanya ada pasangan-pasangan dan anak-anak kita yang menjadi musuh bagi kita, maka berhati-hatilah. Makanya kita kalau mendidik anak, ya, mendidik anak, jangan terlalu banyak berharap kepada anak kita. Kita cukup sampaikan saja yang baik-baik, ajarkan yang baik-baik, ajak yang baik-baik, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar nggak batin kita. Tahu nggak batin? Ngebatin itu kesel sendiri gitu. Anak udah kita ajarin yang baik, ya, ajak yang baik, suruh yang baik, kok nggak berubah juga, nggak baik-baik juga. Ya wajar, karena harapan kita kepada sesuatu yang tidak layak kita harapkan. Ya, yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu Rasulullah ini paginya dakwah, malamnya berdoa. Rasulullah itu paginya dakwah, malamnya berdoa. Nangis, nggak tahu-tahu. Ya, seperti itu. Kenapa? Ya Nuh, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu shalih, karena anakmu telah melakukan amalan yang tidak saleh, yang tidak baik. Ya karena dosa-dosa. Anak itu punya takdir sendiri, Bu. Anak itu dia punya takdir sendiri. Dia akan melakukan dosa-dosa yang sudah ditentukan oleh Allah, entah dosa apa itu. Bagaimana kita telah melakukan dosa-dosa yang sudah ditakdirkan, ya, dan dia akan melakukan amalan-amalan saleh yang sudah ditakdirkan. Karena kita tahu bahwasannya manusia itu sudah ditakdirkan dengan dua kategori amal, yaitu amal saleh dan amal buruk. Ya, karena memang sudah diilhami fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kalau diilhami manusia itu dengan sifat fujur dan takwa. Istilahnya kalau mau dipahami dulu, nggak bandel dulu, ya, bandel dulu baru jadi ustaz, istilahnya. Ada juga orang yang nggak bandel jadi ustaz, ada. Ada juga orang yang jadi istilahnya baik, di akhir ayat itu sudah malah buruk, ya. Oleh karena itu prinsipnya begini. Ingat Abu Hanifah, kemarin saya sudah sampaikan dulu. Abu Hanifah itu dia jadi seorang ulama dikarenakan ditegur ketika sholat. Habis sholat ada yang tegur, maaf, sholatnya salah gitu. Nah, seketika itu Abu Hanifah bertanya bagaimana cara yang sholat itu ada sama orang tersebut. Orang tersebut nggak disebutin namanya. Diajari yang baik. Namun setelah 20 tahun kemudian Abu Hanifah menjadi seorang ulama. Dikarenakan apa? Dikarenakan sebab teguran tersebut. Kalau mau ibadah itu yang benar, anda terkait. Jadi benar. Abu Hanifah terus yang ada itu terus. Oleh karena itu prinsipnya adalah ketika anak kita dari sekarang belum terjangkit subhat-subhat, ya, penyakit pikiran dan keyakinan, maka masukkan yang baik-baik. Nah, begitu
cara berzikir, nah cara sholat begini, nah cara berwudu begini. Terus ajarin aja yang baik. Alhamdulillah di sekolah kita punya kurikulum yang sesuai dengan Al-Quran sudah. Alhamdulillah. Ini nggak semua orang bisa diberi petunjuk untuk masuk sekolah sunnah, itu nggak semua orang. Hanya orang-orang pilihan saja. Hanya orang-orang yang dipilih Allah saja yang bisa masuk sekolah yang bermanhaj salaf Al-Quran dan Sunnah. Itu dulu. Karena kenapa? Ketika gurunya menyampaikan, makanya di bukunya juga harus ditambah gurunya. Ya, guru-guru yang ada di sini juga harus ditambah, diingatkan. Kenapa? Karena kalau anak yang murid yang dia istilahnya mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru, maka itu merupakan rezeki buat gurunya. Ya, ada dari kecil ngikutin Ustaz Mutawaf, terus ngikutin Ustaz Mutawaf, Ustaz Abdul Rahman Ayub, ada ikutin terus Abdul Rahim Ayub, ada ikutin terus nih mereka beliau. Ya, ikutin Ustaz Hakim terus ada kajian ikutin. Ada polos saja, ikutin aja apa yang sampai ada amalin, ada yang sampai ini merupakan rezeki buat ustaz-ustaz. Ya, ketika murid itu bisa mengamalkan, apalagi bisa mengajarkan kembali, ini rezeki buat ustaz-ustaz kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ustaz-ustaz kita. Salam tawaf ya, dan yang lainnya. Jadi guru-guru itu juga harus istilahnya menjaga dirinya dia dari manusia, ya, agar muridnya atau anak didiknya itu menjadi orang yang sukses. Kalau ini juga ibu-ibu kalau pengen punya anak yang saleh, jangan putus asa dulu, modal yang satu, ya. Dan mengajarkan kebaikan itu bagaikan menanam benih di antara anak-anak kita, ya. Kalau kita nanam di sini, nanam di sini, nanam di sini, nanam di sini, itu ada yang nunggu, ada yang enggak, ya. Ada yang nunggu, akhirnya dimakan serangga, ada juga. Oleh karena itu, jangan putus asa, terus sampaikan seperti tadi disampaikan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu dia tergerak pikirannya karena kenapa diingatkan bagaimana cara beribadah yang benar. Terus. Dan itu terbukti, ya. Dulu saya tuh kalau pagi tidur sering dibacain surat Al-Duha sama ibu saya. Ya, sebelum tidur tuh ibu saya pasti baca surat Al-Duha dulu, ya. Ngelonin saya pakai surat Al-Duha dulu. Ya, jangan pakai cerita-cerita dongeng-dongeng, nggak manfaat itu. Dengerin Al-Quran, ya. Dan kalau bisa jangan murotal, maksudnya disetel musik kan. Ibunya yang bacain. Waktu tidur itu sangat terkesan dalam, sehingga ini enak nih kalau dengar suara Al-Quran itu, ya, menjadi obat buat kita. Sehingga ketika besar ada motivasi untuk mempelajari itu. Ya, itu nih pesan ya. Kalau misalkan anak yang masih polos, mungkin masih TK, kelas 2, ya itu kalau mau tidur itu jangan aneh-aneh udah, pokoknya bacain aja Quran. Ya sambil tiduran boleh, ya. Alhamdulillah kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita punya Tuhan yang kalau minta maaf sama Allah itu boleh nggak sambil tiduran? Boleh nggak? Boleh nggak? Berzikir sambil tiduran boleh nggak? Boleh. Ya, coba dibaca di surat Al-Imran, ya, surat Al-Imran, ya saya salah ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Itu orang-orang yang mengingat Allah dikala berdiri
duduk dan tiduran. Boleh kita berzikir minta ampun dalam mulut kita kembali, kita minta maaf, ya, kita baca Quran, ya. Ya. Jadi perlu. Lalu Nabi Nuh ditegur lagi, "Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm." Wahai Nabi Nuh, jangan kamu minta kepadaku sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Ya, maka perlu kita kalau berdoa kita pahami dulu. Ya, kita pahami dulu permintaan kita. Ya. Jangan sampai kita meminta sesuatu yang kita tidak paham. Ya. Karena yang namanya ulama itu anaknya tidak harus jadi ulama, ya, tidak harus. Kan? Yang penting anak kita jadi soleh dan bertakwa aja cukup. Ya, jadi jangan maksain anak harus jadi ustaz. Ya, anak itu punya kelebihan masing-masing, apalagi ibu-ibu. Pelajari gaya belajar anak-anak. Ini anak kita ini termasuk anak yang kinetik atau audio atau ya visual. Itu gunakan tapi itu. Kalau anak kita termasuk anak yang banyak bergerak, ya cara belajarnya dia pakai cara belajar yang kreatif. Ya, jangan dipaksa untuk yang visual. Ya, kalau anak kita sukanya yang visual, nanti visual terus. Nah, ini juga salah satu cara agar mengajarkan anak itu sampai kepada kesuksesan dalam hidup. Ya, seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini a'izuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku ya memperingati engkau Nabi Nuh dari orang-orang yang bodoh. Ya. Jahil, orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu Nabi Nuh mengatakan Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li fihi 'ilm wa illa tadbirni wa tarhamni aku minal fasirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang aku tidak tahu ilmunya. Apabila engkau tidak mengampuniku dan merahmatiku, maka aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini perlu kita ketahui bahwasannya kalau kita berdoa itu harus tahu step-stepnya, Bu. Dengerin Ibu. Kalau yang namanya rumah ngontrak, jangan minta kapal. Nanti kalau dikasih kapal bingung kita. Kadang orang tuh berdoa dia tuh nggak sesuai dengan keadaan dia. Ya. Atau dia tidak melengkapi urutan-urutannya. Ya Allah, aku pengen punya anak, ya nikah aja dulu, punya anak. Ya. Ya Allah, aku pengen punya duit banyak, tapi masih sombong binasa, Bu. Ya, makanya Allah udah kasih duit banyak. Allah tahu kalau kita punya duit banyak, goyah-goyah kita. Ya, senang dulu kita, sombong kita kalau punya duit banyak, maksiat kita kalau punya duit banyak. Makanya kalau berdoa itu sesuai dengan kebutuhan aja. Ya, ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa baca Al-Quran. Ya, selagi itu kita sempurna impian dengan guru privat mungkin. Kita ikhlas aja. Ya, ya Allah, jadi kalau anakku seorang ulama, ya, sedangkan dia nggak diajarin ngaji, nggak diajarin apa dikenalin dengan agama, ya gimana mau jadi ulama? Ya, jadi ada sebab-sebab. Ya, mintalah sesuai dengan kebutuhan diri. Yang diutamakan sesuai dengan kebutuhan. Juga di sini dibahas tentang kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu lahir dari sulbi orang kafir. Ingat, jangan putus asa nih. Nabi Ibrahim lahir dari sulbinya orang kafir. Bapaknya Nabi Ibrahim itu kafir, penjual berhala. Tahu kan?
Nabi Ibrahim itu bapaknya yang bikin patung terus dijualin. Banyak gitu. Tapi karena hidayah Allah, ya, maka Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Ya, jadi bapaknya tauhid. Karena memang Allah yang menghendaki, makanya agar ya kita mendapatkan kesempatan, orang tuanya itu jangan jauh-jauh dari Allah. Ya, karena ini kejadian satu nih, orang kafir itu bisa ya melahirkan orang yang tauhid. Ya, namun Nabi Ibrahim itu sering mengatakan ya abadi, ya abadi, berkali-kali dia keluar. Kadang akan kita dulu ditakdirkan oleh Allah itu menjadi perantara hidayah. Namun kita yang nggak mau ngambil, wajar kalau anak kita nggak jadi orang soleh. Ya, kita lihat ayatnya di dalam surat Maryam ayat 45 sampai 46, ya, 42 sampai 45. Ya abadi lima ta'budu ma la tasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai bapakku, jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, yang tidak dapat melihat dan tidak bisa mencukupi, ya, segala sesuatu untukmu. Yang pertama, ya abadi. Yang kedua, ya abadi, ini kerjaan minal ilm malam ya'tika fantabi'ni. Wahai bapakku, sesungguhnya aku datang membawa petunjuk ilmu, ya, maka ikutilah. Aku akan memberikan hidayah kepada ahlika sirata, maksudnya jalan siratal mustaqim. Yang kedua, yang ketiga, ya abati la ta'budi syaitan. Wahai bapakku, jangan menyembah syaitan. Inna syaitan kana lirrahman asiyya. Sesungguhnya syaitan itu kepada Allah dia bermaksiat atau durhaka. Yang ketiga, yang keempat, ya abadi, ini aku an yamassaka adabu minar rahmat. Aku khawatir kau diazab oleh Allah. Fatakuna lil syaitani waliya. Ya, jadi kadang anak itu menjadi hidayah dengan perbuatan tingkahnya, ya, dengan diamnya, dengan lucu-lucunya. Namun kita tidak mengambil itu. Namun kita tidak pernah dengan itu, atau kita tidak peduli, atau kita menganggap itu hal yang biasa. Padahal itu adalah Allah jadikan anak kita itu lucu, anak kita itu bikin gemes. Maunya Allah itu kita bersyukur, bukan malah lupa. Karena kan kita kan sebagai orang tua kan kita nggak ingat tuh sama Allah kalau anak kita lagi lucu-lucunya. Ya, anak kita sehat, ya. Jadi perantara hidayah Allah itu bukan karena anak kita menjadi anak yang sering sholat, sering baca Quran, bukan. Bukan hanya itu. Tapi ketika anak kita lucu, anak kita sembuh dari sakitnya, anak kita itu bahkan kadang juga anak ada yang ingat ya. Saya sering tuh. Kalau lagi makan di restoran atau di warteg ya, Pak, udah waktunya sholat, Pak. Kita lagi makan nih, ini kan itu ya. Dan kita nggak mengucapkan jazakallah khairan kepada anak kita. Paling jarang kita mengucapkan. Padahal kalau sama orang lain kita mengucapkan apa? Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Anak kita nggak, kita doain begitu. Ya, inilah yang menyebabkan mungkin anak kita jauh dari hidayah karena memang kita sendiri yang menjauhkan mereka dari hidayah. Ya, jangan mengucapkan terima kasih, ya. Jangan kita bersyukur kepada Allah, anak kita sehat, anak kita nurul. Ya, itu jangan sampai terlepas di poin-poin itu. Ya, karena itu penting. Ya, karena ini diingatin. Ya, anak mengingatkan orang tua.
Atau jangan-jangan kita seperti orang tuanya Nabi Ibrahim yang senantiasa diingatkan oleh anak, ya, melalui diingatkan oleh Allah melalui anaknya. Aku kita double, tahu kan double? Tahu double nggak? Double bahasa mana di double? Hah? Bahasa mana bahasa sini dong? Ya. Justru maka Bapak ini Ibrahim mengatakan bahwasanya Araqibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka ahjurni maniya. Apakah engkau membenci Tuhan persembahan kami wahai Ibrahim? Ya, ini namanya bapak yang double atau orang tua yang double, dikasih hidayah melalui anaknya, namun ya justru malah merupakan hidayah tersebut atau membenci hidayah tersebut. Ya, karena gambaran di sini bapaknya itu justru malah marah kepada Nabi Ibrahim ketika diingatkan agar tidak menyembah syaitan. Ya, bahkan bapaknya itu mengancam. Ya, karena ada juga sih orang tua tuh yang nggak suka sama kebaikan, ada, ya, nggak suka sama kebaikan, ada. Contohnya seorang ibu yang dia tidak menyukai kalau anaknya pakai cadar. Ada nggak? Ada nggak orang tua yang anak tidak suka kalau dia pakai cadar? Padahal kalau anaknya dididik dari kecil kalau keluar rumah pakai jilbab, itu keberuntungan buat dia. Tapi ada juga orang tua yang nggak usah masa kecil, nggak usah masa kecil, ya. Padahal itu kesempatan buat memasukkan kebaikan kepada anak, mendekatkan hidayah kepada anak, ya. Jangan anak itu dijauhkan dari hidayah Allah. Kalau mau keluar ikut baba, syaratnya cuma satu, ya, pakai jilbab. Kalau mau ikut baba, kalau nggak mau ikut baba, kalau nggak mau pakai jilbab, jangan ikut baba. Ya, ikut pakai jilbab dari kecil. Ya, kalau mau beli sesuatu, pertama berdoa dulu sama Allah, jangan minta sama baba. Mintalah sama Allah dulu. Kalau kamu sudah berdoa sama Allah, baru nanti baba beliin. Ya, jadi kalau kita kan enggak, kita jadi orang tua yang seakan-akan kita Tuhan. Ya, kalau kamu butuh sesuatu, dengar dewan, apa ini? Is. Beda bahasa kita. Nyepain kok. Beda, kasih ya. Lihat, hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Ismail ketika orang tuanya itu soleh, ya, Allah berikan anak yang soleh, ya. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, ya, di dalam wahyu, di dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, ya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, ya, panggilannya itu bagus, ya bunayya, ya. Ini sesungguhnya Allah melihat, aku lihat fil manami dalam mimpiku, anni sesungguhnya aku al-baruka menyembelih kita. Fanzur mana tahu, bagaimana pendapat? Ini penting nih buat anak, buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya sudah bisa diajak berkomunikasi. Karena kalau kita lihat
anak Nabi Ibrahim ini usianya itu ketika pengen disembelih itu udah sekitar usia di atas 11 tahunan gitu. Ya udah bisa diajak kerja atau sudah bisa diajak diskusi. Ya kalau sekarang usia sekitar ya kelas 5, kelas 6 atau SMP lah ya. Gitu. Sunnah dan taruh. Bagaimana pendapat? Karena kita sebagai orang tua, ya nggak mau dengar pendapat anaknya. Ya, kita tuh selalu memvonis, menjustis. Nah itu kita. Ya, padahal perbuatan tersebut akan menjauhkan hidayah ya dari anak kita. Jadi ketika kita mengajar bagaimana pendapat abang, kalau abang jorokin anak orang, gimana pendapat abang? Makanya kalau ngajarin anak itu, pakai metodenya Allah. Allah Subhanahu wa taala seringkali mengatakan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ya. Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Ya Allah nanya. Ya. Allah nanya, tapi dia juga yang jawab. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu hari kiamat itu apa? Yauma yaqumun nasu al-warajil mabthur. Allah yang bertanya, Allah juga yang menjawab. Bahkan metodenya malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, akbiril anil Islam, akbiril anil ihsan, akbiril anil iman. Ketika Rasulullah menjelaskan bla 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 bla, apa kata malaikat Jibril? Sadaqta. Engkau benar. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang datang, ya Rasulullah, aku ingin berzina. Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ibumu dizinahi? Jadi metode pengajaran itu bukan hanya satu arah saja, tapi coba ditanya agar kita, abang kenapa kamu kok ini bagaimana pendapat abang kalau misalkan adiknya abang didoroki? Abang melarang nggak kalau adiknya abang didoroki? Lalu makanya abang nggak boleh didoroki orang. Itu akan terkenal kalau metode pembelajaran seperti itu. Ya, jadi anak itu merasa dianggap ada. Ya, jangan apa yang ada di otak kita dijedolin semua ke anak kita. Ini, ya, metode yang salah dalam pendidikan. Ya, unzur madata. Namun Allah Subhanahu wa taala di mana Nabi Ismail ingat, memang kalau dasar rezeki orang tuanya itu diberikan anak yang soleh, walaupun Nabi Ismail jauh dari Nabi Ibrahim, karena ketika Nabi Ismail dalam kandungan, istrinya ditinggal di Mekah, ya kisahnya Safa Marwah itu kan ditinggal sama Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim balik lagi itu. Udah gede, pengen disembelih. Ya kan? Ini Nabi Ismail, dia besar tanpa didikan seorang ayah. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rezeki anak yang soleh kepada Nabi Ibrahim. Karena kesolehan Nabi Ibrahim, nanti kita akan bahas. Ada, rencana ibu usahakan semaksimal mungkin kita soleh. Ya, kalau anak kita tidak soleh sekarang, nanti, ya pas udah gede baru soleh. Yang penting kita soleh dulu, kita aja dulu. Terus ajarin yang baik-baik, ya jangan putus asa, ya jangan putus asa. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatil al-batu'ma, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni,
kau akan mendapati aku insya Allah dengan izin Allah minal sabirin, orang-orang yang sabar. Ini adalah jelas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi Ibrahim dilahirkan dari sulbi, dia orang kafir, ya, namun dari sulbi tersebut diperbaiki oleh Allah, ya, dikatakan amal soleh yang Nabi Ibrahim lakukan, ya, sehingga melahirkan anak yang soleh. Di sini juga disebutkan wa subhanallah alladzi yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul hayya minal mayyit. Bahwasanya Maha Suci Allah yang menghidupkan dari, ya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya, maksudnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang dia sebenarnya pada hakikatnya mati sebelum kematian itu datang. Ini pembahasannya panjang, ya. Ini bisa dibaca di dalam kitab Al-Qur'an, ya, tentang keadaan orang kafir. Sebenarnya mereka itu bagaikan mayat atau mayat berjalan, ya, mayat hidup, ya. Juga kisah, ya, di mana kisah Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf, ya, dia itu dijauhi oleh keluarganya, ingin dibunuh, bahkan masuk penjara, ya. Siapa yang menjaga kesolehan Nabi Yusuf ketika di penjara? Itu Allah. Ya, Allah yang menjaga. Karena kalau kita lihat yang namanya di penjara, itu isinya orang-orang penjahat. Kalau penjara, nggak masuk penjara kecuali orang-orang jahat. Ya, minimal dicurigai jahat, minimal. Orang-orang jahat yang masuk penjara. Namun ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara dalam perintah seorang wanita, ya, di lingkungan yang buruk, namun Allah tetap menjaga keimanan Nabi Yusuf, tetaplah dia orang yang saleh. Jadi jangan salahin lingkungan, ya, tapi memang Allah lah yang memberikan hidayah kepada Nabi Yusuf untuk istiqomah. Ini merupakan rezeki buat Nabi Yakub, bapak Nabi Yusuf. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, yuk kita sama-sama saling mengingatkan, ya, jangan berhenti saling mengingatkan untuk melakukan amalan-amalan saleh agar kita istiqomah. Karena kenapa? Manfaatnya itu benar-benar terbukti buat anak keturunan kita. Jadi kalau misalkan kita ngeser-ngeser apa tuh namanya tuh WA, ya, ngeser-ngeser apa tuh status, itu sebenarnya bukan kita ingin memperbaiki orang atau kita ingin dibilang saja, enggak. Kita dalam rangka yang ingin istiqomah, makanya jangan sebut kalau dapat WA kebaikan dari teman kita, ya. Karena mungkin dia sedang berusaha, ya, untuk perjuangan dia mendapatkan anak yang salah. Orang nggak bakalan berpikir sejauh itu. Ya, bahkan kalau kita hanya sekedar membaca WA tersebut, ya, kita baca nih, walaupun kelihatannya saya udah tahu nih dalilnya ini bentuk peremehan kepada ayat-ayat Allah. Ya, kalau kita baca itu bagian dari kita menerima peringatan dan agar kita menjadi orang yang saleh dan mendapatkan anak yang saleh. Beruntung loh kalau misalnya ada WA masuk dalam berupa kebaikan. Tidak semua orang bisa masuk seperti itu. Dan kalau kita bisa membacanya dari WA kawan-kawan kita yang baik, itu merupakan
kebaikan. Karena nggak semua orang tuh mau baca. Betul nggak? Betul nggak? Nggak semua orang. Ya, hanya orang-orang yang diberi petunjuk saja yang bisa membaca petunjuk. Ya, belum mengamalkan, baru membaca. Karena orang sudah banyak yang dikasih Al-Quran, dia tidak baca. Betul nggak? Ya, makanya saya selalu mengingatkan kepada jamaah saya, dimanapun saya sekalian, sesering apapun antum datang ke kajian, seminggu 7 kali, tapi kalau nggak baca Quran, hati antum tetap keras. Keras. Nih, cobain. Datang kajian ini, rusak ini, setiap Senin ini, setiap Rabu ini, setiap Senin. Tapi antum nggak baca Quran. Hati tetap keras. Ya, bawaannya ke seluruh mana, sehingga ajaran juga nggak becus sekarang. Tapi kalau kita sering baca Quran, jangan sampai ada hari yang tidak baca Quran, maka kita akan menunggu dalam ajaran para anak. Dan Allah akan senantiasa memberi petunjuk bagaimana cara menghadapi keadaan anak yang kita hadapi. Karena kita kadang-kadang salah bersikap, salah langkah dalam menghadapi anak kita yang bermacam-macam keadaan, sehingga anak itu jauh dari dia. Kenapa? Kita juga jauh dari dia. Ya, kira-kira kalau kita berhasil belajar ngajarin anak, ya, itu karena siapa? Karena Allah. Karena Allah kasih kesempatan kita berhasil mendidik anak kita. Kalau Allah nggak kasih kesempatan untuk berhasil, maka anak kita nggak bakalan benar-benar, kan? Iya. Itu ya. Jadi seperti itu. Kisah berikutnya yaitu kisah Nabi Musa yang dia tidak sabar mengikuti Nabi Khidir. Ya, di mana Nabi Musa ya membunuh anak ya yang tidak bersalah. Ingat kisahnya? Dan memperbaiki tembok yang hampir roboh. Padahal Nabi Musa dan Nabi Khidir tidak dijatuh oleh kaum tersebut, namun justru malah tembok rumah tersebut diperbaiki. Ya. Jadi kisah Nabi Musa juga menjadi pelajaran kepada kita dalam mendidik anak. Ya. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir membunuh anak, maka Nabi Musa mengatakan bahwasanya kenapa kau bunuh dia? Ya, maka Nabi Khidir, aku sudah katakan engkau tidak bakalan sabar mengikuti aku. Kenapa aku membunuh? Karena ini punya orang tua yang soleh. Aku khawatir anak ini akan menjerumuskan orang tuanya, maka aku memohon kepada Allah. Ya, aku berharap Allah mengganti anak. Coba baca kisah itu, perhatikan benar-benar kisah Nabi Khidir. Ya, dia menginginkan bahwasanya anak itu diganti. Ya, makanya kalau orang tuanya udah berdoa, ya Allah, ganti nih anak ya Allah. Ganti ya Allah yang salah, ya Allah ganti. Ya, setidaknya kita minta ya Allah, rubah takdir buruk anak kita menjadi takdir yang lebih baik, sebagaimana doanya para sahabat. Ya Allah, aku minta ya takdir buruk diganti dengan takdir yang lebih baik. Boleh. Kita minta doa kepada. Ya, masalahnya memang kita jarang doain anak kita. Ya, kita doanya simpel. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal ada
ada saat-saat kita harus mendoakan anak kita. Kita lebih sering lihat TikTok daripada doain anak kita. Ya kan? Kita lebih sering ngobrol sama teman kita daripada kita mendoakan anak kita. Dan yang lebih ajib lagi, nanti akan ada nih pembahasannya. Kalau kita mendoakan anak orang lain, maka malaikat akan mendoakan untuk kita dengan doa yang sama. Kalau kita minta anak teman kita, ya Allah jadikan anak ini anak yang soleh, maka malaikat akan meminta kepada Allah, ya Allah jadikan anak dia anak soleh. Ini apa namanya, senjata yang paling ajib, yaitu memudahkan doa malaikat. Karena ini sudah banyak buktinya. Datang ke anak saya, Ustaz, gimana Ustaz, saya sudah 10 tahun punya anak, Ustaz. Saya bilang, Bu, kalau ibu benar-benar mau punya anak, ada kiat-kiatnya, saya bilang. Di antaranya, ibu mengadakan doain pengantin, ya, dia sudah punya anak. Ketika ibu meminta atau berdoa untuk pengantin agar punya anak, maka malaikat akan mendoakan ibu agar ibu punya anak. Dan itu mungkin banget. Ustaz, bagaimana ya caranya agar kayak ini punya anak yang baik? Ya doain anak orang. Doain anak orang. Kalau kita kan pernah nggak doain anaknya teman kita? Kayaknya nggak pernah. Kita tuh terlalu khawatir, takut anak kita kalah saing. Kita terlalu takut kalau kita dagangan kita itu kalah laris sama pesaing kita. Padahal kalau kita mendoakan, ya Allah mudahkanlah dia, ya Allah lakukanlah barang dia, itu malaikat yang doain kita, ya Allah lakuin barang dia. Kalau doa kita, pertama kita udah dapat pahala mendoain dia, betul nggak? Yang kedua, kalau doa kita tidak diijabah dikarenakan mungkin kita banyak dosa, tapi doa kita akan diijabah karena malaikat yang langsung minta kepada Allah. Malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi kita sudah dapat pahala plus didoain sama malaikat. Kita doain. Rasulullah masih, nanti di pembahasan setelah ini, Rasulullah masih mendoakan anak orang lain. Ya. Masih mendoakan Usama, ya, mendoakan Zaid, mendoakan anaknya Ja'far, Abdullah, mendoakan Rasulullah. Masih mendoakan karena Rasulullah tahu kalau kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan kita. Ya, seperti ini. Nah, ini yang jarang kita kita pahami. Banyak-banyak doain anak kita, bahkan gurunya sendiri. Kadang-kadang seorang guru tidak mendoakan muridnya. Nah, ini penting nih, ya. Saya itu kalau misalkan saya lagi nasihatin guru-guru di pesantren saya, ya, ada ustazah, ya, ada apa, ya, saya menyampaikan, tolong doain, ya, doain murid-murid antum, doain. Bahkan ketika ditanya, ini gimana nih, kok udah bulan Desember murid belum ada yang daftar, ya, oh yang masuk dikit tahun ini. Saya bilang ini karena maksiat terhalang orang didatangkan oleh Allah untuk datang ke sekolah ini. Tinggalkan maksiat buru-buru. Ya, kalau sekolahnya ramai, tinggalkan maksiat. Ya, karena kenapa doa juga itu berpengaruh, ya. Juga Nabi Musa menceritakan tentang bahwasannya nanti itu. Yang ini yang pertama kan tolak hatta idza laqina gulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyah bi ghairi nafsin laqad jita syai'an nukra.
Ya, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa amal ghulam wa kana abawahu mu'minain wa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufran. Wa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Ya, adapun anak yang dibunuh, mereka memiliki kedua orang tua yang saleh, dan aku khawatir anak tersebut ya urhiqahuma tughyanan wa kufran, mengajak kepada kekufuran, wa aradna, dan kami menginginkan ya an yubdilahuma, Allah mengganti yubdilahuma, mengganti keduanya khairan minhu, yang lebih baik daripada itu, wa zakah, yang lebih pintar, yang lebih suci maksudnya, wa aqraba ruhmah, yang lebih sayang kepada orang tua. Makanya berdoa tuh, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang zakah, yang pintar, ya, terus yang sayang sama orang tua. Berdoa terus. Pernah nggak kita berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang sayang kepada kedua orang tua yang pernah? Kita doain begitu kan? Pernah nggak? Kita doain apa? Ya Allah, jadikanlah anak saya yang pintar, ya. Tapi yang sayang sama orang tuanya enggak. Tapi saya yakin di sini masuk udah semuanya. Habis insyaallah. Contoh terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW ketika wala tanham da'i dan Haniban Muhammad SAW Sayyidul wala hadal Nasyak yatiman abawain SAW wa nafsa fakiran kadal man dalla bi hamdulillah wa qadara fi qulubihi al-iman wa awha ilaihi al-Qur'an innahu Allah. Ya, padahal Rasulullah SAW jauh-jauh yang kerumahan kan. Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak ada bapaknya, ya, dalam keadaan fakir, miskin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga dia, ya, menjaga hatinya dia untuk beriman dan istiqomah, dan wa'auha ilaihi al-Qur'an, dan memberikan wahyu Al-Qur'an. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar itu jangan terlepas dari Allah sedikit pun, ya. Makanya kita selalu berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, terus asyrif li sya'ni kullah wala takirni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau biarkan aku, ya, jangan kau biarkan atau dibimbing gitu sama Allah, ya, jangan kau biarkan aku walaupun sekejap mata. Rasulullah, kita begitulah kita, seakan-akan kita lebih hebat daripada Rasulullah, sehingga kita tidak berdoa seperti itu. Rasulullah tidak mau Allah jauh dari Rasulullah walaupun sekejap mata. Ya, ya Ayyul Qayyum, ya, wahai Allah yang Maha Hidup, ya. Terus aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusan itu. Semuanya Allah akan perbaiki kalau orang kita berdoa itu. Ya, aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi, jangan kau biarkan diriku, ya, ila nafsi tarfata ain, walaupun sekejap mata. Rasulullah tidak ingin ditinggal sama Allah. Kalau kita justru malah meninggalkan Allah. Ketika kita bermaksiat, maka itu bentuk perginya kita dari Allah. Ketika kita bertobat, itu bentuk kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Panas. Baik, ini sebenarnya yang paling seru. Ya, Allah Subhanahu wa taala bismillah, ya, doa kepada Allah, ya, untuk minta anaknya atau keturunannya
insya Allah nanti kemungkinan di pekan kali silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Tadi ada yang minta saran agar pertanyaannya itu dibaca dengan jelas. Oleh karena itu saya berharap ibu-ibu dari pertanyaannya agar jelas. Bagaimana cara supaya anak punya rasa inisiatif? Inisiatif itu adalah sesuatu hal yang timbul dari kesadaran diri sendiri, gitu ya. Bagaimana caranya? Sebenarnya anak itu, ya, hanya butuh contoh. Ya, kalau bapaknya sering cuci piring di rumah bantuin istrinya, maka anak dan ini terbukti banyak begini, ya. Dan ini yang saya praktekkan di rumah. Gak usah terlalu banyak bicara, ya. Ini aja, contohin aja ke masjid, jalan ke masjid waktunya ajar masjid. Jangan ajar masih pegang handphone, masih nonton TV, anak kembalinya. Ya, ada yang kotor ambil, ya. Ada yang berantakan beresin. Ini terbukti dan sudah saya buat praktekin dari awal. Ini sangat ya. Contohin kalau mau punya anak yang punya inisiatif, contohin. Ya, pertama contohin. Karena anak itu, kemarin saya sudah bilang, anak itu memang tidak punya jaminan untuk sukses. Tidak ada yang bisa menjamin anak kita sukses. Tapi anak itu tidak akan pernah gagal mencontoh orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya suka marahin istrinya di depan anaknya akan kurang ajar. Cobain, ibu marahin suami ibu, nanti anak ibu akan kurang ajar dah sama bapaknya. Atau bapak ngomelin istri bapak dengan anaknya, Umi ini gimana sih? Nanti anaknya begitu, istri berani. Karena kenapa? Karena contoh. Istri inisiatif sendiri tuh dia marahin istrinya, ya, marahin abinya. Karena kenapa? Karena contoh. Bagaimana agar kita tidak terlalu berekspektasi pada anak, karena anak-anak jika belajar agak susah daya tangkapnya, sehingga cukup menguras emosi saat mengajarkan. Ya, maka kita berharapnya kepada anak kita, kepada Allah. Ya, padahal kalau kita ngajarin karena semata-mata ini perintah Allah, ya, kita ini terhadap anak kita, kita ini terhadap anak kita tuh adalah pembantu Allah kita. Kita posisiin kita sebagai budaknya Allah, ya, untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan. Udah itu doang. Ya, karena kita pengen berharap Allah itu senang sama kita, bukan hanya sekedar anak itu jadi pintar, bukan. Kita ngedidik anak kita agar Allah senang sama kita. Adapun nanti anak kita jadi pintar, alhamdulillah itu bonus dari Allah. Yang penting bagaimana caranya agar Allah lihat kita dalam mengajar itu Allah senang. Kita ngajarnya sabar, kita ngajarnya nyenengin, ya, kita ngajarnya menggunakan metode-metode yang menarik, sehingga Allah senang. Itu yang kita harapin dari ngajar anak kita. Adapun nanti metode itu tidak
sudah berhasil atau tidak, yang penting kita sudah memaksimalkan metode pengajaran kita kepada anak kita. Ya. Nah, kalau berekspektasi yang banyak, caranya gampang. Caranya adalah jangan samakan anak kita dengan anak orang lain. Kadang kita nih ingin anak kita sama orang lain, padahal anak kita punya takdir yang berbeda dengan orang lain. Kita suka ngebanding-bandingin, tuh, segitu tuh, pintar tuh, tuh, gitu dong. Ini membunuh anak sebelum waktunya. Ya, jangan samakan anak kita dengan anak orang lain. Ya, karena anak kita punya takdir sendiri. Ya, jadi jangan agar kita tidak berprestasi tinggi, lebih tinggi, karena anak kita agak susah handal. Ya. Karena kalau kita perhatiin juga kita dikasih tahu sama Ustadz juga belum tentu paham gitu, ya kan? Dulu waktu kita kecil, ya memang otak kita belum matang. Waktu kecil dulu dikasih tahu gini ya, huruf alif yang lurus, huruf ba yang ada titiknya di bawah. Ya, huruf zo dengan huruf lo perbedaannya udah dikasih tahu sama Ustadznya, tapi kita tetap aja salah. Ya karena kenapa? Karena memang otaknya belum matang. Ya, otaknya belum matang. Jadi jangan samakan anak kita dengan anak orang lain. Kalau memang gennya kita adalah gennya yang IQ rendah, ya terus kita bersama ini. Jadi kita juga capek sendiri. Ya, begitu ya Bu. Wah ini banyak banget nih. Ini kayaknya bukan hanya menjadi namanya Tuhan. Oke, kita bacain ya. Ibu sabar ya, insyaallah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian ada memiliki anak kebutuhan khusus saat ini. Ya, kebutuhan khusus saat ini anak SD sekolah Sunda. Anak-anak kesulitan menghafal surat-surat yang panjang. Keterbatasan yang tidak ini bismillah ya, keterbatasan bicara. Ini sama seperti anak saya yang nomor 2 ya, anak saya nomor 2 sekarang di pondok di Depok, pondok pesantren Takwis. Itu yang lain udah kelas 2 SMP udah hafal 5 juz, anak saya baru 2 juz sampai sekarang. Ya, karena dia waktu kecilnya telat bicara, ya, ngomong telat. Alhamdulillah untuk pandemi yang lainnya bisa mengikuti sesuai harapan, mending, ya mending alhamdulillah, ya. Apakah kami selaku orang tua termasuk doain kepada anak Ustaz dengan menyekolahkan anak kami sekolah Sunda yang banyak dibutuhkan hafal. Kalau Pak Ustadz jangan jazakillah, karena Ustadznya laki. Tapi kalau Ustadz itu jazak Allah, atau lebih umum jazakumullah. Jadi pertanyaannya, apakah zolim orang tua menyekolahkan ya anak itu? Yang zolim itu bukan ketika kita menyekolahkan. Yang zolim itu adalah ketika kita memaksakan anak kita untuk bisa. Ya, kalau sekolah nggak apa-apa. Ya, saya udah bilang sama anak saya, Baba nggak berekspektasi banyak. Yang penting kamu mau di pondok, alhamdulillah. Yang kedua, kamu mau menghafal, alhamdulillah. Ya, Baba nggak banding-bandingin kamu dengan anak yatim lah. Karena saya tahu kalau saya paksain, zolim saya. Ya, yang zolim bukan menyekolahkan anak di sekolah yang kurikulumnya menghafalkan kita. Yang zolim itu adalah kita
paksakan harus bisa ya. Jadi selama kita masukin, kita mencari faedah-faedah di luar yang lain seperti lingkungan yang baik, ya, pendidikan yang baik, ya. Namun anak kita mungkin masih sulit menangkap, ya, sulit mencerna, nggak apa-apa, karena memang otaknya belum matang atau mulutnya dia masih susah berbicara, nggak apa-apa. Ada di lingkungan yang baik udah bagus, karena ada anak yang dia udah space delay, rambutnya lama, di sekolah ini sekolah sudah nggak mau. Ada nggak? Ada. Kalau anak kita masih ya unik, masih mau, alhamdulillah. Jadi kita harus prioritasin keinginan kita dulu, maksudnya. Anak kita di pondok udah mau nggak ngelawan aja, alhamdulillah. Ya, anak kita masih mau sholat, ya, walaupun nggak sholat sunnah tapi masih sholat wajib mau. Walaupun telat-telat lah, istilahnya gitu, alhamdulillah. Itu dulu yang kita syukurin, hal yang kecil kita syukurin dulu. Ya, semoga dari hal yang kecil kita syukurin, Allah berikan hal yang besar yang barokah buat kita. Paham ya? Jadi jangan kecil hati. Karena boleh jadi saat ini anak yang dulu dikatain, dulu, Allah lu. Ya, waktu SD itu dikatain tolong lu dulu. Sekarang ada di depan ibu yang ngajarin agama buat ibu. Bayangin, jangan anggap kesuksesan itu pada hari itu anaknya bukan. Ya, seperti itu. Saya tuh waktu SD sering ngomongin ya. Bukan dulu ya Ustaz ya. Ya, sedikit ditarik sini nih. Ya, ya. Jangan lihat kesuksesan anak itu pada saat ini, jangan. Boleh jadi anak yang dianggap bodoh waktu SD justru malah dia menjadi orang yang nomor satu dalam satu bidang yang dia tekuni nanti pas dia besar. Terus, ya, sama mungkin seperti ibu-ibu mungkin, ya, dulu ibu-ibu mungkin adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang dikecilkan, orang-orang yang dianggap remeh, tapi Allah kasih kesempatan ibu-ibu menjadi sukses seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya, saya seorang guru, tapi saya ketika saya sudah selesai ngajar, anak-anak pulang, saya langsung pulang. Saya tidak sampai jam 3 di rumah tadi, karena saya ada di orang dua. Bagaimana apakah saya termasuk orang yang zalim? Kalau memang sudah jamnya pulang, ya pulang. Yang jadi masalah adalah ketika jam masih kerja, dia pulang. Berarti makan gaji buta. Ya. Guru yang zalim adalah guru yang tidak mempersiapkan materi pembelajaran buat anak muridnya. Saya sebagai konsultan pendidikan, saya ngerasain banget. Kalau guru itu tidak membuat kurikulum buat minimal silabus buat muridnya, itu termasuk kezaliman seorang guru kepada murid. Karena kalau seorang guru dia tidak bikin minimal silabus, ya, RKA, RKM, ya, RPP, ya, itu dia ngajaran ngelantur. Makanya kalau misalkan sekolah-sekolah itu pertama yang ditanya atau yang diminta sama orang tuanya, Ustaz, silabusnya mana? Karena kita sebagai orang tua ketika kita menyekolahkan anak, gurunya nggak punya silabus mata pelajaran tertentu, maka gurunya bisa dipastikan ngelantur ngajarnya. Jadi saya sudah 10 tahun jadi konsultan pendidikan. Ya. Guru-guru yang dia tidak kreatif, dia tidak mau bikin silabus. Ya, karena silabus itu pegangan buat guru-guru. Ngajarnya itu tersusun. Ya. Nah, itu zolimnya di situ. Ya. Kalau dia memang sudah waktunya lepas, ngajar, sudah selesai dengan perjanjian
al-ummi tidak suruh kirim sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak kerja, maka dia tidak zalim. Yang zalim adalah ketika dia masih ada waktu jam kerja, namun dia tidak bikin silabus atau persiapan materi pembelajaran. Nah, itu baru zalim. Usia sudah cukup, tapi anaknya selalu menolak memilih dapat sendiri kesapar ya, usia sudah cukup tapi anaknya selalu menolak memilih sendiri. Bagaimana cara coba bisa tulisannya enggak apa yang sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa ada keponakan yang sudah tidak ada orang tuanya meninggal, menjadi tanggung jawab paman dan bibitnya untuk mendidik dan mengajarkan kebaikan kepadanya? Iya, perwalian kembali kepada paman. Jadi keponakan itu adalah anak ketika namun usianya sudah cukup tapi anaknya selalu menolak dan memilih. Anak kita sendiri pun kalau menolak, ya, kita tidak menanggung dosanya, ya. Kalau kita sudah menyampaikan kebaikan, karena kaidah dalam agama itu wala taziratu wizra ukhra. Tidak ada orang lain menanggung dosa orang lain. Ya, seperti itu. Kalau kita sudah sampaikan kepada istri kita hal-hal kebaikan, kita sudah menyampaikan hal-hal kebaikan kepada anak kita, maka ketika anak itu sudah balik, ya, maka dosanya tanggung sendiri. Ya, walaupun dia keponakan kita atau anak kita sendiri, kalau menolak. Ya. Makanya ketika anak itu sudah balik, kita cukup kasih tahu aja, Neng atau Abah udah waktunya sholat cepat. Ayo, sholat. Kita kasih tahu aja. Ada pun dia menolak, ada pun dia membantah, itu bukan urusan kita, karena tugas kita fadzakir innama anta mudzakir. Kasih ingat, kasih tahu, ya, berilah peringatan. Sesungguhnya tugas hanya memberi peringatan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau bertanya, kalau memang takdir seorang menjadi baik dan buruk sudah ditentukan, apakah dengan doa takdir itu bisa berubah? Yang bisa merubah takdir itu adalah doa dengan izin Allah. Ingat ya, dengan izin Allah. Ini terbukti di mana? Ketika seseorang itu ditiupkan ruhnya ke dalam rahim ibunya ketika 40 hari yang ketiga, ya, di dalam rahim. Allah tentukan takdirnya, ya, rezekinya senang atau bahagia, namun ada pengecualian di sini. Kalau dia sering silaturahim, maka umurnya ditambah. Kalau dia sering sedekah, maka dia dijauhkan dari musibah. Ya, kalau dia beramal soleh, maka dia akan diberikan kebahagiaan. Ada pilihan. Jadi takdir itu, ya, selain takdir kauniyah yang tidak bisa berubah seperti tua, ya, habis muda tua, habis siang malam, takdir kauniyah nggak bisa dilawan. Ya, semahal apapun skincare kita, kalau yang udah waktunya tua, ya tua, gitu. Ya, akan tua pada waktunya. Ya. Nah, ada juga takdir yang fardiyah.
Takdir yang syariah itu adalah takdir yang bisa terjadi, bisa enggak. Ya, contoh Allah suruh manusia sholat. Ada nggak orang yang nggak sholat? Ada. Yang Allah inginin takdirnya apa? Allah manusia sholat. Tapi ada juga yang nggak sholat. Jadi ada takdir yang diberi kesempatan kita untuk memilih. Ya, mau sholat mau nggak? Kalau mau kenyang makan, ya kan? Kalau nggak mau ngantuk ya tidur. Kalau haus ya minum. Ada takdir untuk dipilihkan. Ya, kalau kita ditakdirkan untuk melangkah, udahlah kita begini aja. Ya sudah, akhirnya kita melakukan berhubungan terus. Ya, makanya kita dikasih kesempatan untuk merubah takdir kita. Salah satunya merubah takdir adalah dengan berdoa. Bisa juga dengan sedekah. Bisa juga dengan beramal saleh. Ya, jadi merubah takdir itu bukan hanya sekedar dengan doa, tapi juga bisa merubahnya dengan sedekah. Sedekah itu berubah, menolak musibah. Yang tadinya harus kena musibah, karena kita banyak sedekah, maka ya yang tadinya musibahnya dalam bentuk anak yang tolol mungkin, ya musibahnya dalam bentuk anak yang bodoh, namun gara-gara sedekah orang tuanya, Allah hindari musibah tersebut, anaknya dijadiin pintar sama Allah. Bisa nggak? Bisa. Yang tadinya harus berobat ratusan juta, gara-gara dia sedekah, maka obatnya cukup beli di warung aja. Bisa nggak? Bisa. Gara-gara sedekah. Jadi karena ada ikhtiar duniawi dengan berdoa, ikhtiar ukhrawi dengan sedekah. Jadi usaha itu ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya ada dua. Duniawi dengan minum obat, ya kalau dia sakit minum obat itu duniawinya. Tapi kalau yang ukhrawinya cara akhirat, yaitu dengan sedekah. Dah. Ada lagi? Ada? Cukup ya? Baik, itu dari beberapa yang insya Allah dimakan oleh Allah. Yang lebihnya saya mohon maaf bila ada istri yang kurang berkenan, kalau lebih maaf yang berkenan. Kita mohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha, bertakwa, yang sayang kepada kedua orang tuanya, dan kita dikumpulkan di surga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kelihatan Rasulullah SAW Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.